ini saya dukung kamu, selama ini saya cover kamu Eca, selama ini saya tamengi kamu, saya lindungi kamu, nggak apa-apa, semua cacian itu ke aku semuanya, nggak apa-apa, aku dibilang ember, aku dibilang laki-laki pembohong, aku dibilang duta klarifikasi, nggak apa-apa Eca, nggak apa-apa. Tapi ingat, kamu juga harus berbenah di. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-temanku dimanapun berada. Semoga selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan rezekinya. Kembali lagi di channelnya Mbah Tris TV. Kali ini mari kita dengarkan percakapan rekaman dari Bang Leo Chandra dengan Eca yang pada percakapannya mengarah ke adu argumen atau mungkin pertengkaran, istilahnya seperti itu. Seperti apa dari alur percakapannya, mari kita saksikan dan kita dengarkan bersama. Selama ini saya dukung kamu, selama ini saya cover kamu Eca, selama ini saya tamengi kamu, saya lindungi kamu, nggak apa-apa, semua cacian itu ke aku semuanya, nggak apa-apa, aku dibilang ember, aku dibilang laki-laki pembohong, aku dibilang duta klarifikasi, nggak apa-apa Eca, nggak apa-apa. Tapi ingat, kamu juga harus berbenah di diri kamu. Kenapa? Orang-orang terdekat kamu itu pada menjauh. Kamu kan juga bilang sama aku, orang-orang terdekat kamu seperti apa kan? Kamu ngomongin Mbak Dian itu seperti apa ke aku, kamu ngomongin Nanda ke aku seperti apa, kamu ngomongin orang-orang terdekat kamu seperti apa. Tapi pernah nggak aku dengar apa kata kamu? Enggak, karena aku menghargai teman-teman kamu, aku menghormati teman-teman kamu, aku rasa masalah kalian itu adalah masalah kalian. Aku sebagai teman kamu, aku tidak mau terpengaruh dengan apapun. Bahkan apa yang kamu sampaikan juga aku dengar saja. Semuanya aku berteman dengan baik. Ya, jadi jujur Eca, saya kecewa sekali kalau pada akhirnya ternyata detik terakhir kamu WhatsApp saya, kamu bilang apa? Saya berterima kasih. Saya berteman baik dengan kamu. Kamu adalah sahabat terbaik saya, CS. Itu kan yang kamu bilang terakhir sama saya. Oh, saya pikir, berarti memang Eca selama ini juga menghargai saya. Ternyata kamu WhatsApp saya untuk membuat saya percaya sama kamu. Ternyata setelah belakangan ini, kok saya mendengar orang bilang ini, kasih bukti ini, segala macam. Saya kan hubungin kamu terakhir tadi. Tapi sampai detik ini juga chattingan saya, WhatsApp saya, itu tidak sama sekali kamu gubris. Aku boleh ngomong nggak? Gitu. Yes, jadi okay. Yang saya sampaikan ini, Eca, saya anggap kamu baik, cuman saya sedikit kecewa. Boleh ya, saya sedikit kecewa secara pribadi saya dengan kamu, karena saya rasa saya sudah mendukung kamu segila itu, saya sudah melindungi kamu segila itu, tapi ternyata di belakang yang tanpa sepengetahuan saya, kamu melakukan seperti itu. Itu aja saya cek. Silakan Eca. Kenapa aku nggak baca chattingan dari Bang Leo? Pertama, karena aku tuh paling takut kalau baca chattingan dari kamu CS. Sumpah demi Allah, aku tuh takut banget dari awal. Karena kalau setiap kali kamu chatting aku pasti kayak marah-marah, nyalahin aku soal huru-hara dan lain-lain. Terus yang kedua, kalau misalkan hadiah dari kamu nggak boleh di-up, kenapa kamu live IG waktu itu ngasihin hadiah gelang ke aku? Terus cuman gara-gara aku up pemberian hadiah dari kamu semarah itu sama aku, kamu bentak-bentak aku, terus kamu mutusin pertemanan kita di Jakarta lewat telepon. Aku cuma pengen tahu alasannya.
Kalau misalkan negur ya negur baik-baik, nggak usah kayak pakai acara kayak bilang aku nggak mau disebutin lah. Kayak jangan marah-marah ke aku kayak gitu. Ya, oke. Aku sudah sampaikan Belum itu. selesai. Oh, belum. Oh, oke. Kan tadi kamu Terus? nanya, aku nggak jawab, oke. Iya, terus ya aku kalau ngechat kamu teman baik aku anggap kamu teman baik aku, semua kesalahan kamu aku maafin, tapi kita nggak bisa deket lagi kayak dulu. Karena apa? Aku capek dihina terus, dikata-katain, ngajar-ngajar kamu, ngarep-ngarepin kamu, padahal aku cuma mau mempertahankan pertemanan kita. Dan yang terakhir bilang kalau aku kacang lupa kulitnya, makanya aku sepil chatnya itu loh. Kalau kamu tuh pengen kita tuh masing-masing, bukan aku loh yang mau, tapi kamu CS yang pertama kali bilang kayak gitu di Jakarta. Terus pas aku pulang ke Cirebon, kamu juga sama negesin kayak gitu lewat chatting. Udah. Oke. Eca, pertama, ingat nggak waktu Iva pertama kali datang? Karena kamu bilang kan Iva itu teman baik kamu segala macam. Oh, oke. Saya bilang, tapi kan saya bilang kamu itu orang yang baik begini-begini, tapi sifat Eca itu seperti ini. Ininya adalah kamu itu keras kepala. Ya, kamu harus akui itu. Kamu itu keras kepala, Eca. Kamu itu dibilangin sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, itu nggak ngerti. Aku nggak paham. Apakah memang kamunya berpikirnya lambat atau memang kamunya tidak mau menerima, gitu loh. Ada 2 kemungkinan. Pertama, emang pola pikir cara menyerap informasi di diri kamu itu memang butuh proses yang cukup lama, sehingga harus berulang-ulang untuk harus dikasih tahu, atau memang kamu keras kepala. Itu, Eca, sebelumnya ingat, aku tuh selalu ngingetin kamu hal apa, ya. Itu yang kedua, yang waktu pemberian yang waktu kita makan malam tentang pemberian, aku tuh cuman live memberitahu bahwasannya ada kehadiran kamu sama Iva di Jakarta. Aku tidak ngasih lihat, oh pemberian itu adalah itu yang aku kasih, bukan. Memang pada saat itu bunda-bunda bilang, atau bang spill. Aku bilang nggak mau. Aku nggak mau spill, itu adalah gelang. Nah, aku kasih spill tipis-tipis itu, dan ternyata kepencet. Aku kan bilang di live itu, aduh maaf aku kepencet. Bahkan aku langsung matiin live itu, aku bilang, aduh gimana ya Eva, ini ada setepil nih yang pemberian aku sama Eca. Aduh yaudahlah bang, nggak apa-apa. Dan ternyata memang keposting kan sama bunda-bunda, blur segala macam. Aku bilang, bunda, ini boleh nggak di take down? Ada beberapa bunda yang aku DM untuk minta di take down. Dan ternyata aku kaget, kamu spill yang aslinya, gitu kan, foto yang aku kasih, atau kamu spill. Aku bilang, padahal pada saat itu aku bilang, Eca, pemberian aku nggak usah di spill. Ya, bukannya apa, aku cuma takut kamu nanti dinilai seperti apa. Ya, selama ini kan seperti yang terjadi gitu kan, kamu dikasih apa, nanti diungkit-ungkit segala macam. Aku tidak mau. Bahkan Iva pun bilang apa, ini tuh bukan murah, ini tuh barang yang mahal. Gini. Aku bilang, Iva jangan, bukan seperti itu. Untuk menghargai pemberian orang nggak harus dilihat dari harganya, gitu loh. Jadi memang aku cuma menghindari supaya kamu tidak ada huru hara setelah pemberian aku itu Eca alasannya. Terus kemudian omongan aku yang begitu kasar, ya itu yang aku bilang, Eca, orang itu punya batas kesabarannya. Setiap kali aku ngomong sama kamu, aku tuh selalu mengingatkan kamu, ya. Orang itu tuh ada batasnya, Eca. Orang itu kalau dibilang sekali, 2 kali, 3 kali, ya aku harap itu bisa dimengerti. Makanya aku bilang ada 2 kemungkinan. Yang pertama, apakah memang pola pikir kamu, cara menyerap informasi di diri kamu itu memang lambat, atau kamu keras kepala, gitu. Dan seperti yang aku lihat pun, aku udah bilang, Ece, di sini aku tidak mencari followers. TikTok itu untuk aku seru-seruan. Beda sama kamu. Kalau kamu kan, aku juga nggak cari followers. Punten, maaf ya CS, aku juga nggak cari followers. Aku nggak mau cari viral. Aku pengen kayak dulu tenang, nggak ada hujatan, nggak ada haters. Iya, kalau kamu nggak mau cari followers, ya bagus gitu loh. Artinya kan
ya itu hak kamu juga gitu loh. Tapi kan di sini yang selalu aku komitmenin adalah ya saya mendukung, saya mengajak kamu, saya membuka pola pikir kamu untuk apa? Untuk kamu bisa bekerja. Ayo CS, kamu coba, sekarang kamu punya IFA. IFA itu punya kemampuan untuk buat kue. Bahkan aku bilang sama kamu apa? Kita buat usaha nggak? Itu nggak yang aku bilang sama kamu sama IFA. Nanti kalian buat pembukuan, berapa jumlah total, kalian beli segala macam perlengkapan untuk kalian buka usaha kue. Itu nggak yang aku katakan sama kamu, Sa. Aku tuh pengen pertemanan kita itu tuh berkembang. Bukan cuma sekedar kamu gunain sosial media untuk kamu melakukan hal-hal yang menurut aku ya tidak menguntungkan sebenarnya. Ya kan? Tapi ya balik lagi, itu adalah hak kamu. Mungkin balik lagi, pola pikir aku sama pola pikir kamu tidak sejalan. Di sini aku mau berteman sama kamu untuk maju. Aku pikir kamu punya banyak waktu di rumah daripada kamu nggak ngapa-ngapain, ataupun kamu bisa jualan, kamu bisa buka usaha, gitu loh. Aku sebagai teman, aku mendukung, aku support. Aku bilang sama Iva, di situ ada kamu di mobil, aku bilang, ayo kalian buat pembukuan berapa total, kalian beli oven berapa, kalian beli material berapa, nanti kasih tahu ke aku, omongin ke aku. Oh iya bang, siap gini-gini. Nanti kami balikin bang, nanti kalau udah ada hasil dari penjualan segala macam, nggak usah pikirkan itu. Kalian lakukan aja dulu. Sampai detik ini pun kalian nggak melakukan itu. Ya kan, sampai detik ini, ya yang aku lihat, ya kamu dengan kesenangan kamu seperti itu, ya udah berarti memang Kamu masa tahu? Ya Apa kamu ya? nggak pernah tahu aku. Ya sama kayak kamu kan nggak pernah mau dengar aku. Kamu selalu menuduh aku menikah dengan si Boru Sirait. Aku udah bilang sama kamu tidak. Aku selalu pertegas sama kamu tidak. Tapi Jawab setiap dulu pertanyaan aku, kenapa kamu mutusin pertemanan di Jakarta? Terus kamu nggak ngaku di live IG? gini ya, Cas, aku udah bilang pada saat itu kesabaran aku setipis tisu. Ya, aku udah bilang, aku bilang kan sama kamu, aku minta maaf. Aku Itu bilang udah kamu, telat pas kejadian Mbak Dek bongkar semuanya, baru kamu minta maaf ke aku. CS, aku udah minta maaf, bahkan di IFA pun ada. Di IFA ada, Nggak CS. ada, Iva nggak cerita apapun ke aku. Ya udahlah CS, kamu mau nyalahin aku nggak apa-apa. Tapi saya ada buktinya. Kalaupun memang itu kurang jelas, silahkan tanya ke Iva. Saya masih ada chattingannya dengan Iva. Saya mengakui sama Iva. Saya minta maaf atas apa dan. Iya bang, gini. Saya sampaikan Iva, maaf. Hari ini saya nggak bisa, saya ada meeting. Oh iya bang. Bang, nanti kami pulang jam segini ya. Iya Iva, hati-hati. Terus aku mau nanya lagi, yang statement kamu terima aja kalau kita itu udah masing-masing, itu maksudnya apa? Maksudnya? Terima aja. Ya itu yang aku bilang sama kamu, Eka. Pola pikir kamu untuk menyerap informasi itu lambat atau kamu keras Bukan loh, itu kepala. chattingan kamu sendiri ke aku. Kan aku udah bilang, Eka, orang itu punya tingkat kesabaran. Ngerti nggak sih? Kamu ngerti nggak di situ? Nggak tahu, tapi nggak harus sekasar itu ngomong ke aku. Kan aku udah bilang, orang itu punya batas kesabaran. Aku sudah kasih tahu ke kamu dengan cara yang baik. Sebelum-sebelumnya sudah saya kasih tahu, Eca. Tapi setiap kamu chat ke aku, ini kenapa sih huru-hara begini-begini? Ini kenapa sih ini begini-begini? Aku sudah bilang sama kamu. Yang sering main TikTok kan kamu, ya. Terus tanpa kamu sadari, yang sering curhat tentang pribadinya kamu, ke orang-orang kan kamu. Sekarang Aku boleh nanya lagi nggak? udah terjadi huru-hara, baru kamu salahin ke aku. Aku boleh nanya Padahal aku lagi nggak nggak? ngapa-ngapain, gitu loh. Boleh, silahkan. Kenapa fans Leo Lovers nggak suka sama pertemanan kita? Katanya kamu pengen pertemanan kita tuh berkembang dan kayak awet gitu. Sedangkan fanbase kamu sendiri membenci aku. Kayak Eca, ngejomplang gitu. Walaupun aku Eca. mempertahankan pertemanan kita, mereka selalu ngehujat aku. Eca, bentar aku mau nanya. Kamu itu berteman dengan Leo Lovers atau dengan Leo Chandra?
Aku tanya. Dengan Leo Chandra, tapi hujatan udah. mereka selalu masuk ke aku. Ya udah. Disangkanya aku ngarep-ngarep kamu, ngajar-ngajar kamu, dan lain-lain. Itu bikin aku sakit hati, CS. Eca, ya, aku tidak bisa menutup mulut semua orang. Kan aku sudah sampaikan ini ke kamu, ya kan? Aku udah sampaikan. Mau orang nggak suka kamu, mau orang ngomongin kamu seperti apa? Pernah nggak aku dengar? Nggak pernah. Yang dengar itu semua siapa? Kamu. Ya kan? Orang bilang, Eca, Bang Leo mau nikah dengan Guru Sirait. Kamu dengar. Terus kamu sampaikan ke aku, kamu mau nikah ya? Selamat ya, begini-begini. Ya, supaya aku bisa jaga batasan lah, jaga jarak. Kalau misalkan itu benar. Eca, beda. Eca, kamu di situ menyalahkan aku. Isi chattingan kamu, di situ kamu menyalahkan aku. Nggak ada menyalahkan, aku kamu bertanya, aku menyalahkan malah aku. ngucapin selamat. Enggak. Aku mau disepil chatanya boleh? Aku malah ngucapin selamat, kok aku ngedoain. Eca, ya, kamu di situ bahkan terakhir kali pun aku udah bilang tidak ada buktinya. Tapi kamu masih kekeh. Ya, kamu masih kekeh. Buktinya, Soalnya kamu bohong dengerin. dulu, CS, malu di publik itu. Dengerin, kamu bilang aku bohong. Eca, Iya sekarang kan, jujur, saat kamu yang pacaran pembohong juga itu di belakang. pembohong itu aku atau kamu sekarang? Teman-teman kamu yang udah ngomong ke publik, semua omongannya sama loh, Eca. Bahkan terakhir pun aku bilang, yang kamu bilang tentang Mbak, kamu ngejelekin Mbak Dian, aku bilang apa? Loh, bukannya kamu memang pernah ngomong hal itu ya tentang Mbak Dian? Kamu nggak ngebalas kan? Mau balas gimana maksudnya? Kamu ada ngomongin tentang Mbak Dian ke aku, kamu ada ngomongin tentang Nanda ke aku. Aku dengerin. Ya Terus tentang sekarang bensin itu Nanda. pas kemarin kalian ada huru hara, kamu tiba-tiba mencari pembenaran ke aku. Aku bilang lah, bukannya itu memang benar terjadi ya? Kamu nggak ada Nggak balas ada setelah yang itu? pembenaran ke kamu, CS. Malah kamu nanya, CS ada apa kok ribut-ribut? Terus kamu bilang, maaf ya CS, aku nggak bisa bantu kamu karena aku nggak mau ikut campur. Cuman gitu doang, nggak ada cari pembenaran ke kamu. Mohon maaf Abang, saya potong ya, saya potong. Itu kan hal pribadi kalian. Saya Iya kan, Bu. tidak. Kan di sini Eca itu banyak bertanya, Bunda. Ya, kan? nggak apa-apa. Banyak Itu bertanya, nanti saya jawab. boleh diselesaikan nanti di belakang. Saya Enggak, gini, intinya Bunda, di sini. statementnya Eca yang terakhir itu yang bilang saya pembohong sepublik. Selama ini kan saya mengiyakan. Maksudnya pembohong soal perempuan, CS, bukan soal yang gimana-gimana. Kamu tadi baru ngomong apa, terus sekarang tiba-tiba berubah. Eca, Iya kan, ingat, kamu pembohong, nggak pernah jujur kalau kamu dekat sama siapa kayak gitu. Jangan takut kehilangan follower, Eca. Aku nggak takut kehilangan followers, buktinya banyak yang jadi haters aku karena aku belain kamu, aku mempertahankan pertemanan kita. Itu banyak haters aku. Kalau kamu belain aku, Eca, kamu tidak akan pernah mengatakan aku itu mentelantarkan kamu. Karena aku kesel Terus sama kamu- fans kamu. Kamu kesel sama fans aku, tapi yang kamu matikan adalah Karena kamu image-nya nggak aku. bisa ngomongin mereka. Lu suka ngata-ngatain aku, ngejar-ngejar kamu lah, ngarep-ngarepin kamu. Padahal dari awal kita tuh teman. Itu tidak adil, Eca. Ya, itu tidak adil. Ya, kamu kesel sama orang, tapi yang kamu matikan adalah aku. Sementara selama cuma ini cerita yang kejadian sebenarnya kok. selama ini yang mendukung kamu, yang membela kamu, yang melindungi kamu, itu aku. Malah di sini kamu yang matikan aku, Eca. Orang banyak menghujat aku terima. Oh, ternyata kamu yang ngomongin ke orang-orang, aku yang seperti itu. Oh, ya udah. Ya udah. Emang aku selama ini nggak Sekarang- lindungin kamu, CS. Aku nggak belain kamu. Aku belain kamu dari awal Sekarang kamu bilang hari aku yang bulan pembohong. pertemanan kita. Sekarang kamu yang bilang aku pembohong di publik, Eca. Aku nggak tahu apa pola pikir kamu, Eca. Ya, aku nggak tahu apa pola pikir kamu. Di sini sekali lagi aku tegaskan, nggak apa-apa, Bunda. Saya tidak pernah takut kehilangan follower. Saya apa adanya. Saya mau dikatain pembohong silahkan. Saya mau dikatain duta klarifikasi silahkan. Tapi kali ini, Eca, ya, yang perlu ditanda tanya adalah kamu berasal dari mana sebelumnya, Eca? Kamu berasal dari mana? Yang kenali kamu? Aku dari kampung. Aku bukan siapa-siapa. Aku bukan idola. Aku nggak perlu punya fanbase. Jangan bawa kampung, Eca. Aku pun orang kampung. Di sini aku mengenalkan kamu kepada bunda-bunda. Ya, saya nggak pernah. Saya tidak pernah. Yang sama semua Saya bunda-bunda. tidak pernah. Makasih banget, bersyukur banget. Saya Makasih tidak Bang Leo. Enggak, Eca.
ya, aku cuma mau titip pesan sama kamu, jangan pernah berlindung, ya, tolong jangan pernah berlindung, jangan pernah takut kehilangan followers, dan jangan star Aku syndrome. nggak pernah takut kehilangan Ya. follower. Jangan takut star syndrome, ingat, gitu loh. Aku bukan artis CS. Aku bukan. Aku tidak bilang kamu. Aku nggak peduli. Aku viral aku atau tidak- enggak. Aku nggak peduli. Aku tidak bilang kamu public figure. Aku tidak bilang kamu artis. Tapi yang perlu kamu ingat, Eca, yang kenalin kamu ke semuanya, ke bunda-bunda ini adalah aku. Ya aku ingat betul itu. Aku ingat, Oke. makanya selama ini aku selalu jaga pertemanan kita. Aku bawa Dan nama kalau- kamu naik gunung, tapi kamu nggak ada respon apapun, CS. Aku WhatsApp kamu, terima kasih, Eca. Tapi kamu harus ingat, orang yang kamu matikan image-nya adalah aku. Ya, kamu harus ingat itu. Itu aja sih pesan dari saya. Bunda-bunda kesel sama kamu tuh karena kesalahan kamu, CS, bukan karena aku, karena kesalahan Iya. kamu sendiri. Iya, aku salah. Semuanya aku salah. Gitu. Jadi intinya adalah, ayo pembuktian diri saja, Eca, ya. Buktikan kalau misalnya apa yang orang-orang katakan kepada kamu, bahwasanya tidak benar, kamu buktikan. Kalau kamu bisa bekerja keras, kalau kamu adalah perempuan tangguh, kalau kamu adalah perempuan yang baik, ayo buktikan. Bukan kamu dengan cerita ke orang-orang seperti ini, seperti itu, seperti ini, seperti itu. Aku cuma cerita yang sebenarnya, kejadian yang sebenarnya, aku nggak dilebih-lebihkan. Itu yang aku alami, CS. Ya, tapi kan Eca, tapi Oke, kan di oke, sini Bang, sorry. karakter Saya potong dulu ya. image-nya saya di sini yang Ya aku minta maaf, kamu aku rusak. minta maaf sama kamu, Bang Leo. Ya aku minta Udah maaf, telat. udah Udah yang telat, salah Eca. ya. Minta Udah minta telat. maaf Ya. sama Bang. udah telat, Cuman, Eca, udah telat, tapi di sini ini, ya aku mohon pertegas maaf, Sa. adalah saya kecewa, tapi yang perlu kamu tahu juga, Eca, sampai detik ini pun saya tidak pernah bilang bahwasannya kamu itu bukan orang yang baik sebelumnya, dan ternyata yang terjadi ternyata seperti ini. Jadi saya pikir, oh ya udahlah, memang kita sudah pola pikiran itu tidak sama gitu kan. Saya berharap kamu bisa berkembang, kamu bisa bekerja, banyak hal yang kamu bisa lakukan dengan kemampuan yang kamu punya. Itu sih ternyata tidak sinkron aja. Ya, aku juga kecewa sama kamu, CS. Tapi aku nggak benci kamu. Sampai kapanpun kamu tetap aku anggap teman aku, walaupun nggak bisa deket kayak dulu. Aku nggak benci sama kamu. Aku kecewa sama kamu karena kata-kata kasar kamu, bentakan kamu itu. Kamu nggak tahu kan aku di dalam kamar hotel itu aku nangis. Ada kok Iva saksinya. Oke, mohon maaf saya potong ya. Saya tidak perlu untuk mendengarkan kalian untuk perdebatan tentang hal pribadi. Ini kan hal pribadi ya. Silahkan diselesaikan mungkinlah di live sendiri-sendiri. Tapi saya sudah ini WhatsApp sebagai Eca. power Bunda. mom. Saya sebenarnya udah WhatsApp ke Eca. Cuman memang sampai Oke, detik oke. ini WhatsApp saya memang tidak direspon sama Eca. Saya sudah coba untuk Karena aku takut, CS. Udah, Aku tuh Eca, trauma banget baca cuplikan dari kamu. jangan inilah, kalau ada masalah dihadapi. Jangan berlindung dari kata trauma, nggak bisa, Eca. Ya, karena kamu Masalah kalau itu tuh ngechat aku suka marah-marah ke aku. Udah gini aja, Abang, mohon maaf Abang Eca, mohon Iya. maaf banget gitu kan. Saya di sini hanya untuk mengklarifikasi bahwasannya Leoca ini sudah tidak ada. Itu aja. Intinya saya ngomong ke intinya aja bahwasannya tidak ada yang meng-up foto Leoca lagi, tidak ada yang meng-up nama Leoca lagi. Itu saya tolong Abang sama Eca ngomong baik-baik ke fansnya kalian. Fansnya Leoca itu masih banyak, Abang, masih banyak banget, masih banyak yang sayang Eca, banyak banget sayang Abang juga. Kalau misalkan sekarang sudah tidak ada Leoca lagi, itu haknya mereka gitu kan, haknya mereka mau milih siapa gitu kan. Saya tidak perlu, jadi jangan sampai grupnya Power Mom sama grupnya Joy Carmil ini kan masih fanbase-nya Leoca, jangan sampai diserang gitu. Saya nggak mau seperti itu. Jadi hari ini untuk terakhir kalinya untuk Leoca ini sudah tidak ada. Itu aja, saya hanya itu aja. Kalau Nanti untuk ini yang Bunda menanyakan ya, apakah
apa namanya fans Leocha seperti itu ya Bunda. Tadi soalnya Ya, kalau yang saya saya dengar menanya. kayaknya Bunda kasih statement gitu loh. Ya, makanya saya menanyakan tentang bagaimana Leocha yang untuk sekarang. Karena apa? Banyak bunda-bunda yang menanyakan gimana nasibnya Leocha, apakah mereka masih berteman baik. Eca sama Abang bilang kan ke kita semua bahwasanya kita masih ada komunikasi dengan baik di layar belakang. Tapi kita tidak butuh untuk di layar belakang. Karena apa? Mereka taunya di TikTok, di media gitu kan. Saya taunya di media. Kalau misalkan terus sekarang tentang Eca sekarang udah maaf ya Eca ya, sudah ada teman barunya. Saya tidak mengurusi hubungan pribadinya Ya, Eca gitu. Oke. Mohon maaf. Jadi jangan Saya paham, cuman saya hanya menjelaskan saja. Jadi kalau misalkan banyak menanyakan ke saya tentang Leocha, saya belum tanya langsung. Nanti akan ada masanya, akan ada waktunya. Berdua ini akan mengklarifikasi bagaimana tentang Leocha ini. Gitu. Apakah masih berlanjut? Kalau misalkan berlanjut, mereka ada yang mau bikin VT cover juga, kita masih tetap takut lah, pasti diserang gitu kan. Gitu. Jadi bagaimana nih ke depannya untuk Eca, untuk Abang gitu kan. Bunda kalau Eca terus-terusan kayak dikapel-kapelin sama Bang Leo, Eca yang dihujat terus Bunda, Eca yang dikata-katain mulu. Nah, di sini Eca boleh menjelaskan bahwasannya saya tidak mau tidak mau ada Leocha lagi gitu. Pokoknya tegas aja, saya nggak mau seperti itu. Jadi kita tuh Leocha itu sudah bubar. Intinya kata kasarnya Leocha ini sudah bubar. Ya, saya tahu gitu kan. Ini di belakang. Pertemanan nggak bubar, tapi nggak ada etikat baik. Cara kamu ngerespon chattingan saya juga nggak ada. Terus kamu karena aku masih takut pas chattingan kamu. Jawaban kamu selalu ini karena takut. Ingat nggak Cek yang kemarin aku udah cerita jujur ke kamu apa? Kamu responnya kamu bilang iya CS begini. Berarti apa yang aku bilang sebelumnya benar dong. Kalau kamu ternyata hanya berpura-pura. Aku tidak berpura-pura, tapi setiap kali kamu chat aku pasti nanyain soal huru hara, soal link-link video di TikTok. Padahal itu bikin tuh bunda-bunda bukan aku. Aku waktu itu ingat nggak yang aku bertugas, aku cerita ke kamu apa yang terjadi segala macam, aku cerita apa yang terjadi huru hara tentang aku udah cerita ke kamu semuanya jujur. Respon kamu apa? Iya CS, kamu support aku, oh terima kasih, kamu terima permintaan aku, terima kasih. Terus sekarang sebelum aku ke Jakarta, sebelum kamu bentak-bentak aku. CS enggak, itu kejadiannya baru-baru ini. Yang tentang itu CS yang aku dikata-katain aku dikuliti 3 kali. Oh yang kamu telepon nangis itu ya emang aku maafin kamu itu aku dengerin kamu tuh selalu karena aku masih menghargai kamu teman aku CS. Kamu tuh selalu berlindung dari kesalahan yang kemarin ya kan. Aku udah bilang Eca di situ aku sudah minta maaf. Jadi jangan diulang lagi Eca, itu kejadiannya baru-baru ini gitu ya kan. Terus kalau kamu bilang, iya CS aku udah maafin kamu begini, kamu harus lebih baik segala macam. Oh, baik terima kasih. Emang aku mendoakan kamu supaya lebih baik. Terus tapi tiba-tiba fans kamu selalu bilang aku kacang lupa kulitnya lah, kayak aku ngejauhin kamu. Bingung aku kalau aku deketin kamu, aku yang diserang, aku jauhin kamu, aku juga yang diserang. Jadi aku gimana? Ingat CS. Ingat yang ngomong itu bukan aku. Kamu harus ingat itu. Yang ngomong itu bukan aku. Jadi itu bukan bersumber dari aku dan bukan ke aku yang harus kamu tanya. Ngerti nggak? Ini kan sosial media milik semua orang. Sosial media itu tuh milik setiap orang individu, bukan milik saya pribadi, bukan. Jadi orang itu berhak berkomentar apapun. Saya tidak ada hak untuk menutup mulut semua orang. Nggak bisa CS. Saya sudah bilang itu ke kamu. Kamu itu lakukan hal-hal yang positif, yang buat kamu berkembang. Jualan kek, buat apa kek, menjahit kek, atau kamu buat perang udah pulang, tapi tetap aja aku diomongin, suka ngarep-ngarepin kamu, ngajar kamu selagi pertemanan kita itu bubar CS. Kamu harus tahu itu.
Kamu di sini masih belum mengerti ya, CS. Yang kamu sampaikan itu adalah yang orang sampaikan di publik, ya. Yang itu nggak ada haknya aku, itu hak orang pribadi, Eca. Tahu, Ngerti tapi nggak? akunya nggak nyaman, CS. Aku tuh lebih nggak nyaman ketika kamu ngomong ke aku cuma ngebahas tentang apa yang orang sampaikan. Aku mau jawab gimana? Iya, artinya pertemanan kita banyak yang nggak suka, udah itu aja. Ya, terus ketika kamu berteman dengan orang lain dengan begitu cepatnya, kamu akan berpikir apakah orang akan melihat aku baik atau sebaliknya. Entah, nggak tahu. Itu kamu lupa. Jadi kamu di sini jangan hanya menyalahkan sosok Leo Chandra saja, tapi coba lihat ke diri kamu. Apakah hal-hal yang orang-orang lakukan, ngata-ngatain saya segala macam, kalau kamu lakukan lagi ke depannya, apakah omongan itu akan hilang? Belum tentu, CS. Bahkan dengan laki-laki yang berbeda pun, omongan itu masih tetap ada. Artinya kan di sini kesalahan bukan di diri aku, CS. Gitu. Artinya kan kita Setidaknya sudah aku nggak dianggap ngejar-ngejar kamu, CS. Udah itu lebih lega dari apapun. Aku nggak Iya. dianggap ngarep-ngarepin kamu. iya, tapi kan sampai saat ini kan kamu masih dikata-katain juga, Ya nggak apa-apa, kan? itu nggak peduli aku. Udah nggak peduli, udah dari Nah. 8 bulan yang lalu dikata-katain. Kamu lebih bisa menerima yang sekarang ketimbang yang sebelumnya bersama aku. Kenapa? Kok ada perbedaan yang berbeda, Karena CS? kamu ada fanbase kamu tuh nggak suka sama aku. Di situ aku yang nggak nyaman, kecuali Kak Junet ya, dia mah kamu dia jangan sama aku. kamu jangan nyalahin fans aku, Eca. Ya, aku tidak pernah menyalahkan siapapun. Orang menghujat aku tuh aku nggak pernah menyalahkan siapapun. Ingat, aku tidak pernah menyalahkan siapapun. Aku mau dikata-katain apa, aku tidak pernah menyalahkan siapapun. Di sini kamu jangan menyalahkan fans aku, Eca. Ya, Emang mereka menghujat aku kok, kamu aja yang nggak tahu. hati-hati, Eca. Mulut kamu itu bisa menjadi malapetaka. Hati-hati sekali. Ya udah, emang iya aku baca komenan, aku kan tipe pembaca. Tapi aku minta Oh, maaf iya. kalau aku punya salah. Iya, itulah Eca. Itulah Eca, bunda harus Aku bisa nggak benci melihat. siapapun ya, CS. Di sini aku Iya. nggak ngebenci siapapun. Iya, Eca. Saya sekarang secara tanpa kamu sadari, Eca, saya di sini membuka secara publik. Bunda juga harus bisa melihat Eca. Bukan hanya saya yang melihat kamu seperti apa, Eca. Bukan hanya teman-teman dekat kamu yang melihat kamu seperti apa. Tapi saya mengajak semua bunda ini untuk melihat Eca seperti apa. Gitu. Ya aku seperti ini nggak apa-apa, aku dicap jelek juga nggak apa-apa, CS. Nggak apa-apa kok. Iya. Saya tidak bilang kamu cap jelek, Eca, enggak. Tidak ya. Tapi memang aku bilang sama kamu, berhati-hati. Setiap yang kamu sampaikan itu akan menjadi konsumsi publik, Eca. Ya. Ya. Yang dihujat atau yang menghujat atau siapapun itu adalah hak orang masing-masing. Ini sosial media, ya. Ini ruang publik. Buktikan aja diri kamu. Kamu dikatain orang jelek. Wah, tapi kamu balas dengan apa? Prestasi. Tunjukkan. Orang yang mengatai kamu seperti apa, tunjukkan. Enggak kok. Saya adalah wanita yang tangguh. Saya wanita yang taat. Aku nggak mau pernah ngebales mereka, CS. Aku selalu diam. Udah, jangan dibahas lagi. Kita bahas soal pertemanan kita aja. Udah, jangan berembet kemana-mana. Ya, kan di sini kan saya tidak punya kesempatan untuk ngajak kamu ngobrol kan tentang apa yang. Aku lebih suka ngobrol di belakang layar daripada di live kalau masalah pribadi. Saya sudah WhatsApp kamu, Eca. Coba cek di handphone kamu. Kamu tidak balas. Bahkan saya punya program baru pun saya nge-WhatsApp kamu. Tapi ketika kamu. Aku ngucapin selamat, aku nonton live kamu, CS. Dan aku nonton live kamu, aku typing pun aku dikata-katain. Kamu bilang kamu tidak mau di sosial media, kamu maunya di belakang layar. Saya sudah di belakang layar, malah sekarang kamu bilang saya sudah typing kok di live kamu. Apa sih maunya, Eca? Maksudnya aku udah ngucapin selamat lewat live kamu. Emang aku belum baca chat kamu karena
Karena aku pikir chat kamu itu pasti isinya kayak marah-marah, ngomel-ngomel. Aku tuh nggak mau kepikiran. Saya tidak pernah menjudge kamu seperti apa, saya tidak pernah. Walaupun ya teman-teman kamu ngomong seperti apa, orang-orang yang dulu ngomong seperti apa, saya tidak pernah dengarkan. Jangan bahas orang lain, CS. Jangan bahas orang lain, udah bahas kita aja kalau di live itu. Tapi kan kamu nggak bahas tentang teman-teman kamu saat itu. Itu kan pribadi. Jadi ya yang kayak aku bilang tadi, Eca, saya yang bisa segini loh, kita nggak usah apa ya, langsung to the point. Eca ini ditanya gimana Leo Eca, ya sahabat Leo Eca seperti apa, bunda-bunda yang masih mendukung pertemanan kita seperti apa. Walaupun kamu bilang, oh saya masih berteman baik kok dengan Bang Leo. Ya aku masih anggap kamu teman Bang Leo, tapi kalau misalkan di dunia nyata tidak. Aku dekat sama tidak, Eca. Aku ngerasain itu. Aku lebih pengen kita berteman di dunia nyata daripada sosial media, karena nanti aku dikata-katain, ngejar-ngejar kamu, ngarep-ngarepin kamu itu udah aku nggak mau Eca, banget. Aku pengen nanya sama kamu, Eca. Boleh nggak aku nanya? Tapi sorry ya. Nggak boleh nanya lewat belakang layar aja, nggak mau lewat live. Tadi kamu nanya ke aku boleh semua. Aku tidak bilang tidak boleh. Ya itu kan nanya soal kita, pertemanan kita, bukan? Iya, ini masalah pertemanan kita juga. Aku pengen Ya nanya udah, ini satu. nanya. Oke. Eca, aku mau nanya. Benar nggak waktu kita berteman dengan baik, dengan sangat baik, belum ada masalah apapun, belum ada huru-hara apapun, kamu pernah berucap kayak gini, saya berteman sama Bang Leo cuma berteman kok, saya masih menunggu mantan saya yang masih dibui. Itu benar nggak? Iya, Saya masih mengharapkan mantan saya yang dibui. Artinya di sini apa? Kamu menganggap saya seperti apa, Eca? Teman. Kan kita komitmen. Teman. Kita pertama kali kenalan gimana sih? Kita kan komitmen, kita toleransi berteman. Kamu juga nggak bakalan mualaf kan, CS? Teman sudah sedekat itu, dan ternyata kamu punya maksud lain. Maksudnya? Kamu agak oke, ya udah. Itu bukan, Eca. Jangan bahas mantan aku di sini, CS. Itu bukan pertama kali kita berteman loh, Eca. Kamu ngomong itu. Kamu sempat ngomong itu ketika sudah ada Leo Ca ini. Kamu bilang, saya sama Bang Leo itu tuh, saya lebih mengharapkan, saya balikan, saya masih menunggu mantan saya yang masih dibui di penjara. Padahal kamu ngomong ke saya. Nggak ada aku ngomong kayak gitu, cuman emang aku susah move on, CS. Aku susah jatuh cinta, CS. Saya masih menunggu. Saya masih menunggu. Mana chattingannya sih? Buka aja chattingannya lah. Ya, CS itu kamu sempat sampaikan itu. Dan, kalau saya tahu seperti itu, CS, ingat gak yang waktu itu kamu pernah bilang, secara pribadi, kamu ngungkapin perasaan kamu. Tapi kamu bilang, CS, kamu punya perasaan gak sama aku? Itu enggak ya? Jadi kamu di situ pengen mengungkapkan perasaan kamu ke aku. Kamu duluan, CS. Ingat nggak waktu kita baru kenal berapa hari? Kamu bilang katanya, tapi kamu lempar pertanyaan itu ke aku supaya aku yang menjawab itu pertama. Kan itu. Enggak, kamu duluan yang ngungkapin perasaan ke aku. Iya, CS. Ya udah, oke. Tapi kita beda agama. Ya udah, nggak usah dibahas lagi. Kan aku udah bilang sama kamu. Kita itu. Bisa bahas mantan aku di sini. Kamu di situ mengungkapkan perasaan kamu sebenarnya, terus kamu lempar pertanyaan itu ke aku pertama, terus aku bilang ya karena aku kagum sama kamu, katanya kamu mau mualaf, CS. Kita beda agama. Orang kamu bilang mau belajar agama Islam. Di situ aku kayak seneng banget ngelihat teman aku mau mualaf. Ya udah, aku jadi kagum sama kamu. Tapi setelah aku tahu kamu nggak mau mualaf, ya udah aku biasa lagi jadinya. Terus sekarang gini, aku mau mualaf, dan ternyata aku tahu kalau kamu berteman sama nggak mungkin, kamu nggak mungkin mualaf karena kamu udah ngomong nggak akan mungkin mualaf. Karena aku dengar, dan itu benar,
Kalau ternyata kamu masih Udah CS menunggu gak usah mantan kamu dibahas yang soal masuk itu. UI. Udah Bahas CS. pertemanan kita aja udah nggak usah bahas Jadi itu. jadi intinya Bunda gini, udah ya CS. jangan Saya turun ya Bunda, punten banget. Sebentar, sebentar, Mak Eca, Eca, sebentar. jangan takut dong. Kamu ya Eca, jangan CS, aku takut. tetap anggap kamu teman aku. Bunda Eca Udah, turun ya. kita- Maaf ya Bunda semuanya, maafin Eca ya kalau Eca punya salah. CS Kok maafin jadi aku ya. Eca takut? Kok kamu jadi takut, Eca? Nggak apa-apa. Kalau Jangan aku takut nggak mau bahas, kamu aku nggak mau jangan bahas takut mantan kehilangan aku di sini. followers. Kamu jangan takut. Aku nggak Tapi takut ini kehilangan followers Bunda kalau mau unfollow Eca nggak apa-apa, silakan. Assalamualaikum. lah, Eca bisa menanyakan apapun ke saya, tapi saya bertanya kamu seperti ini, Eca. Sungguh sangat tidak dewasa di sini, ya, Eca. Jadi Bunda-bunda, Nggak apa-apa, abang aja yang menjelaskan. sebenarnya ada banyak hal yang memang saya pengen sampaikan ke Eca, tapi saya di sini komitmen saya dari awal sampai akhir pun saya sudah bilang sampai kapanpun saya akan tetap melindungi, saya menghormati, saya menghargai saya Eca. Banyak banget obrolan itu banyak Bunda. Saya nggak berani menanyakan Iya. itu ke Eca karena kenapa? Saya tahu Eca itu gampang tersinggung orangnya, ya. Tapi saya pun sebagai laki-laki kan saya juga punya perasaan Bunda. Gitu. Makanya selama ini saya mengiyakan, selama ini saya menerima semua hujatan, selama ini saya mau dikata-katain apa, saya terima semuanya. Saya terima dengan legowo, saya terima. Saya melindungi, mau saya dibilang duta klarifikasi, saya lakukan. Tapi ya itu Bunda, memang saya menghargai perasaannya Esa. Istilah kasarnya, mau orang bilang lo apapun, gue nggak peduli. Karena gue berteman sama lo secara nyata, secara real, dan di belakang itu pun semuanya akan saya lindungi, saya akan jaga. Gitu. Jadi, Iya. Bunda, banyak hal memang yang ternyata Eca juga mengakui itu kan. Eca ngomongin saya di belakang, Eca ngomongin yang katanya emang itu kan yang terjadi, padahal ya saya mau memberikan semuanya secara nyata gitu ya. Artinya Iya. saya nggak tahu bagaimana cara Eca berkomunikasi dengan setiap orang yang dia kasih tahu. Saya tidak tahu itu, tapi yang perlu saya pertegas adalah ya kecewa ya Bunda ya kalau saya dibilang mentelantarkan Eca. Saya tidak mentelantarkan Eca. Saya memberikan fasilitas yang baik kepada Eca. Iya. Eca tidur dengan nyenyak. Memang pada saat itu saya tidak mengantar Eca karena saya meeting. Nyata adanya saya meeting, saya bekerja gitu loh. Bahkan saya bilang sama Iva, saya kalau emosi saya takut menyakiti hati Eca. Jadi saya minta maaf segala macam. Saya sampaikan ke Iva. Bahkan Iva pun sampai ngomong kayak apakah ini berkaitan dengan postingan segala macam. Kalau postingan jujur saya cuma kesal, saya tidak marah yang begitu parah, tapi ya saya kesal aja karena sudah berulang kali hal-hal yang memang saya sudah sampaikan tidak pernah bisa didengarkan dengan sangat baik. Jadi manusia pasti punya batas kesabarannya. Terus ya gitu Bunda. Cuman yang intinya gini Bu Abang, tetap berbalik lagi ke Leocanya, bagaimana untuk kedepannya gitu. Maksudnya itu yang saya pertanyakan gitu kan. Bunda, Tapi kan gini, Ecanya sekarang udah turun. Nah itu Gitu. saya nggak bisa memutuskan itu sepihak. Iya gitu. Karena dari awal kan memang bunda-bunda meminta saya dan Eca, kan bukan hanya saya pribadi yang Iya. mengiyakan gitu. Kalau dari saya pribadi, saya hanya concern, dan saya kan selalu bilang, Bunda, apapun yang menjadi hal yang positif, perkembangan segala macam, karir, apapun yang mensupport saya dan Eca, silahkan lakukan. Gitu. Jadi ini kan bukan membahas tentang
percintaan kan gitu kan, memang saya pertegas Iya. dari awal seperti itu kan. Dan Iya, betul. Kita juga dari awal juga memang kita udah paham gitu kan, karena ya berulang kali dengan menyatakan bahwasannya abang dengan Echa ini bersahabat. Kita juga di situ selalu kalau setiap mengkafalkan itu dia tulisannya di situ ada selalu bilang best friend kan, tidak ada untuk dikaitkan untuk masalah pacaran. Kalau untuk masalah pribadi, hal pribadi kita tidak ikut campur. Mungkin ada bunda-bunda yang lain mungkin terlalu meresapi dengan kegembiraannya Leocha ini, ya mungkin mereka juga ada sedikit berpikir mereka tuh pacaran. Terus sekarang kenapa jadi seolah-olah tersakiti gitu kan? Gitu, yang baku hantamnya ini gitu. Saya tidak mau untuk kayak kemarin itu terakhir masih seminggu yang lalu lah, sebelum itu kita masih mengkafelkan karena grup saya Power Mom ini berdirinya itu sama Bunda Joy. Bunda Joy ini fanbase-nya Leocha. Mungkin sama abang juga pernah ditandatangani bahwasannya sahabat Leocha itu ada gitu. Nah sekarang grup Power Mom ini dari pertamanya berdiri itu dari Leocha juga. Nah sekarang Leocha-nya sudah tidak ada. Kemarin saya meng-up VT-nya Leocha itu diserang gitu kan. Katanya nggak tahu diri, pada dablek. Sedangkan kita tuh hanya mensupport untuk menaikkan nama kalian gitu kan, bukan untuk menjodohkan, tidak sama sekali. Saya udah komunikasi dengan Echa, saya komunikasi juga dengan abang gitu kan. Saya tidak ada tidak ada berkaitan untuk masalah kepribadi yang lainnya. Saya hanya berteman. Kalian itu berteman baik gitu kan. Selebihnya itu wallahu alam ya. Kita juga nggak tahu untuk kedepannya seperti apa. Tapi apa yang terjadi sekarang gitu kan, malah membabi buta. Saya juga bingung gitu kan. Makanya saya minta klarifikasi di sini, jangan sampai grup saya ini diserang gitu kan. Saya kayak gitu. Tapi walaupun saya sudah ambil komitmen dari 1 minggu yang lalu, saya tetap anggota saya, grup saya itu hanya untuk abang. Untuk apa? Karena sedikitnya saya untuk meredak dulu nih. Karena apa? Grupnya Echa nih sekarang diserang gitu. Jadi saya tadinya saya tuh rencananya untuk meredakan dulu, tapi malah terlalu ugal-ugalan bikin VT-nya gitu kan. Mohon maaf nih, dari toncaknya ini terlalu ugal-ugalan, fans idolanya pun terlalu barbar. Nah ini yang kita takutkan dari kemarin. Gimana abang? Maksudnya barbar di sini apa? Mohon maaf nih, saya buka di sini apa ya namanya. Jadi kemarin mohon maaf ya Echa, mohon maaf ya Tony ya. Jadi kenapa dibilang barbar gitu kan? Katanya nggak mau viral. Ingat Bunda, saya masih konsisten dari awal saya hadir di TikTok. Mau Leo Lovers, mau Leo Echa, mau siapapun yang mendukung karir saya secara positif, saya izinkan. Sampai detik ini, saya buktikan diri saya siapa. Jadi artinya adalah saya mau orang yang support saya buktikan ke teman-teman semua bahwasannya kalian itu mendukung orang yang memang punya ambisius tinggi. Untuk apa? Konsisten dengan prestasi. Bahkan bunda-bunda, saya pertegas, Bunda ingat untuk mendukung karir saya dan Echa. Echa juga kan bersosial media, dia bisa menggunakan platform sosial media untuk apa? Untuk dia bisa jualan live TikTok segala macam. Saya dukung. Bahkan saya pantau masih di jalan yang benar nggak, yang sesuai nggak, saya pantau. Tapi ternyata semakin kesini kok tidak sesuai dengan di awal. Dan itu haknya Echa, ya terserah. Iya, itu haknya Echa. Mungkin mereka viral juga, asal itu haknya dia. Itu haknya dia. Saya konsisten apa yang saya bilang, A, B, B, C, C. Orang Batak itu paling konsisten dengan omongannya. Walaupun memang saya dibilang ember lah, pembohong lah, segala macam, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Bunda.
Karena apa? Yang saya punya pendirian. Saya sudah bilang saya akan mendukung, saya akan melindungi, saya akan menghormati, saya akan menjaga. Saya akan jaga. Mau saya dikata-katain apa, saya nggak peduli. Orang mau bilang saya apa, saya juga nggak peduli. Bahkan bilang bodoh banget, segala macam. Nggak apa-apa. Karena yang saya lindungi adalah teman baik saya. Iya. Gitu. Jadi, Bunda mohon maaf sekali. Apa yang saya sampaikan dari awal saya hadir di TikTok sampai detik ini, saya konsisten dengan apa yang saya sampaikan. Betul. Karir saya buktikan, ini loh karir saya bukan mau cari sesaat lah buat begini begono apa ya kayak gitu lah, nggak ngerti lah aku mau ngomong apa, tapi ya ini saya punya prestasi, saya buktikan diri saya gitu loh. Saya bukan mau show off ya Bunda, bukan, beda. Saya ini adalah orang yang ambisius, pembuktian diri saya bilang A, saya harus dapat A gitu.